Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam 17 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 23 Agustus 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, jamaah Masjid Al-Amin Samarinda, Kalimantan Timur yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita membahas fasal yang baru, yaitu penulis mengatakan al-jihadu wasyaja'ah, yaitu termasuk dari cara mendidik anak adalah berjihad dan mengajarkan untuk berjihad, berjuang demi Allah dan Rasulnya, dan asyaja'ah, yaitu mengajarkan keberanian di dalam menegakkan kebenaran. Ini salah satu kewajiban orang tua untuk mengajari kepada anaknya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada DKM,
Mungkin sound system kita harus diperbaiki. Kalau belum diperbaiki, besok libur kajian. Saya pulang ke Banjarmasin. Ya, kalau besok belum diperbaiki, libur kajian. Kita pulang ke Banjarmasin. Baik, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Berjihad dan mengajarkan keberanian kepada anak. Penulis mengatakan, awalan yafdulu takhsis jilsat lil usrah, yang artinya diutamakan untuk mengkhususkan duduk-duduk bersama keluarga. Nah, terutama di zaman sekarang, zaman yang sendiri-sendiri, mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Apalagi sudah kalaupun duduk bersama, maka sibuk sendiri-sendiri dengan gadgetnya, gawainya, HP-nya. Maka yufaddal takhsis jilsatin lil usrah, diutamakan untuk mengkhususkan duduk bagi keluarga. Maksudnya adalah duduk family time, mempunyai waktu untuk keluarga, tidak dibarengi dengan yang lain-lain. Untuk apa itu? Untuk mengajari anak sejarah Nabi. Walid talamid yaqra'u fiha al-muallim kitaban fi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi. Dan bagi para murid, maka guru membaca di dalam majelis tersebut sebuah kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sejarah para sahabatnya, liya'lamu annahu al-qa'id asy-syuja', agar para murid, anak-anak mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang pemberani, wa anna sahabatahu ka Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa Muawiyah fatahul bilad. Dan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menaklukkan daerah-daerah ataupun menaklukkan negara-negara untuk menyebarkan agama Islam. Wa kanu sababan fi hidayatina, dan merekalah penyebab kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah penyebab kita mendapatkan petunjuk. Islam sampai ke Indonesia dan akhirnya kita lahir dari seorang ibu yang muslimah, berbapakkan beragama Islam, kakek nenek kita juga muslimah. Maka ini semua bukan sia-sia ataupun bukan datang begitu saja, tetapi karena dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Wantasaru bisababi imanihim wa qitalihim wa amalihim bil Qur'ani was sunnah.
dan mereka menang disebabkan karena iman mereka, perjuangan mereka, dan pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhlaqihimul aliyah, dan akhlak mereka yang mulia. Inilah poin pertama yang disebutkan oleh penulis, bahwa salah satu kewajiban orang tua di dalam pendidikan anaknya adalah mendidik anaknya untuk berjihad dan mempunyai sikap atau akhlak pemberani. Berjihad artinya mengorbankan atau berjuang dengan harta, nyawa, li'i'la'i kalimatillah. Berjihad artinya berjuang dengan harta, nyawa untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ini kepada anak-anak kita agar anak-anak kita semangat untuk berjihad. Dan arti berjihad tadi yaitu memperjuangkan dengan harta, nyawa, agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi, agar agama Islam tegak di atas muka bumi, agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, di poin pertama penulis ingin agar orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk suka berjihad, berkorban demi agama, mengorbankan harta dan nyawa demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Caranya disebutkan oleh penulis, yaitu membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Karena di dalam sejarah Nabi penuh dengan perjuangan yang sangat berat. Contoh ya, misalkan kalau antum ceritakan tentang bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saat mendakwahkan agama Islam, beliau penuh dengan ketegaran, penuh dengan perjuangan, pengorbanan. Di antaranya beliau mendapatkan olok-olokan dari orang-orang musyrik Quraisy dalam keadaan beliau mendakwahkan la ilaha illallah. Seperti misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah di pasar-pasar ataupun di Bukit Safa, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah. Maka ada pamannya yaitu Abu Lahab mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah seperti itu, tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang umurmu akan celaka. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian turunlah ayat yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatai oleh Abu Lahab, tabban laka. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, yang artinya
celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah kedua tangannya. Maka setelah ayat ini turun, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, marah dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat Ummu Jamil datang ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, qad aqbalat." Wahai Rasulullah, dia datang. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. "Wa ana akhafu an tarak." Dan aku khawatir dia akan melihat engkau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innaha lan tarani." Sungguh perempuan itu tidak akan pernah melihat aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu surat Al-Isra ayat 45. "Wa idza qara'tal Qur'an." Jika engkau membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kami jadikan antara engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir hijab, penghalang, mastura, yang menutupi pandangan. Kemudian benar-benar Ummu Jamil tidak melihat, dan dia hanya bisa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bait syairnya yang mengatakan, "Muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina." Yang artinya muzammaman, orang yang tercela, kita enggankan dia, maksudnya kita abaikan dia. Wa dinahu qalaina, dan agamanya kita berlepas darinya. Wa amrahu asaina, dan perintahnya kita tidak taati. Di dalam hal ini terlihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegar, kokoh, tidak takut terhadap celaan Ummu Jamil, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari celaan Ummu Jamil. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang terpuji, sedangkan dia menyebutkan muzammam, orang yang tercela. Si muzammam, orang yang tercela, kami abaikan. Agamanya kami lepaskan, tidak terima. Perintahnya kami tidak taati. Ini berarti dia sedang tidak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia menghina muzammam. Nah, muzammam artinya yang tercela. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lihat Abu Jahal, bagaimana permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Dan ceritakan ini kepada anak-anak kita, bahwa kita ini beribadah kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah, bukan tiba-tiba datang begitu saja, tapi perlu jihad, perjuangan, pengorbanan, harta, nyawa, dan yang paling pertama berkorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita juga suka berjihad. Dan jihad adalah amalan paling tinggi dalam agama Islam.
Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengatakan wasana wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncak dari amalan Islam adalah berjihad di jalan Allah. Sekali lagi, berjihad adalah mengorbankan harta, nyawa untuk menegakkan agama Islam. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab yang disebutkan namanya atau kunyahnya di dalam Al-Quran, dan dia diancam neraka disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini mu'jizat Al-Quran, menunjukkan bahwasanya sampai akhir hayat dia tidak beriman. Abu Lahab sering mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah di pasar-pasar, di tempat-tempat perkumpulan, pada musim-musim haji, dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah ibn Ibad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suqi Dzil Majaz. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah pasar yang disebut dengan Dzul Majaz. Lalu beliau berdakwah. Ya subhanallah, berdakwah di pasar. Kita sekarang cuma menerima nyamannya saja. Berdakwah di pasar. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. Di saat orang-orang tidak ada yang mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gang-gang. Kemudian orang-orang berkumpul mengumpuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah seperti itu. Dan selalu di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulun wadhi'ul wajh dzu ghadiratain, yang artinya seorang yang wajahnya cerah. Jadi Abu Lahab itu kenapa dia disebut Abu Lahab? Karena wajahnya cerah, orangnya bagus rupa. Dzul ghadiratain. Dzul ghadiratain itu artinya yang mempunyai dua kepang rambut. Ya, dua kepang rambut. Jadi ada rambutnya di sini dipanjangkan, dililit dan dikepang. Dzul ghadiratain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaqul innahu sabiqan. Setiap kali Rasulullah SAW berdakwah seperti itu, dia mengatakan, awas, itu tukang sihir, itu tukang dusta. Lalu yang meriwayatkan riwayat Rabi'ah ibn Ibad berkata, mana itu siapa yang mengatakan tukang dusta, tukang sihir? Kemudian siapa itu yang berdakwah ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah? Orang-orang mengatakan Muhammad ibnu Abdullah. Lalu siapa yang mendustakannya? Ammuhu Abu Lahab, pamannya Abu Lahab. Para ikhwan, kalau seandainya yang mendustakan orang lain masih ringan, ini yang mendustakan adalah sekelas dengan bapak, yaitu paman. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap teguh berdakwah, ya, tetap teguh berdakwah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah juga Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, Utaibah ibnu Abi Lahab. Utaibah. Jadi subhanallah, bapaknya memusuhi Rasulullah,
kemudian istrinya memusuhi Rasulullah, Abu Lahab, Ummu Jamil, bapak dan ibu. Anaknya memusuhi Rasulullah SAW, Utaibah ibnu Abi Lahab. Utaibah ibnu Abi Lahab termasuk orang yang sangat keras terhadap permusuhan dengan Rasulullah SAW. Beliau merobek baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimkan anjing kepada dia, Utaibah bin Abi Lahab, dari anjing-anjing engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Utaibah bin Abi Lahab keluar pergi bersafar ke negeri Syam dalam sebuah kafilah, dalam sebuah rombongan. Kemudian singgah di sebuah tempat. Kemudian orang-orang yang bersama Utaibah bin Abi Lahab sudah mengatakan, "Inni akhafu da'wata Muhammad." Ya, afwan. Utaibah bin Abi Lahab juga takut terhadap doa tersebut. Aku takut doanya Muhammad tadi benar. Di subhanallah. Ini pelajaran menarik kepada ikhwan. Jadi doa di hadapan Ka'bah, jangankan orang Islam, orang musyrik Quraisy saat zaman musyrik Quraisy, mereka percaya doa itu kabul. Itu yang terjadi kepada Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di depan Ka'bah, maka dia sendiri, Utaibah bin Abi Lahab, takut terhadap doa tersebut. Dia mengatakan, "Ini akhafu da'wata Muhammad." Aku khawatir doanya Muhammad dikabulkan oleh Allah. Maka kemudian orang-orang sekitarnya mengatakan, "Kalla." Tidak, enggak mungkin. Ya, kami akan menjaga engkau. Lalu mereka meletakkan barang-barang mereka di sekitar Utaibah bin Abu Lahab. Kemudian mereka duduk menjaga Utaibah bin Abu Lahab. Faja'al asad wa hajama alaihi faqatalah. Datanglah singa dan menerkamnya dan membunuh Utaibah bin Abi Lahab. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Hakim dan hadisnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Cerita-cerita seperti ini kalau antum ceritakan kepada anak-anak, mereka suka dan mereka semangat mendengarkannya karena anak suka cerita. Jangankan anak-anak yang masih di bawah umur 7 tahun, anak-anak santri-santri saya yang masih SMP umur 13, 14, 15, kalau diceritakan tentang perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sangat gemar sekali. Dan ini menunjukkan, coba lihat tadi, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diintimidasi, disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy, beliau senantiasa hubungannya dengan Allah sangat kuat. Dan itu pendidikan iman yang bisa ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwa apabila seseorang dianiaya, maka yang paling utama untuk kita berkeluh kesah kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarbiyatul aulad 'ala syaja'ah wal amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa an la yakhafu illa Allah wa an la yajuz takhwifuhum bil akadzib wal awham wal dhalam wal khurafat. Mendidik anak untuk menjadi seorang yang pemberani. Ya, menjadi seseorang yang pemberani. Mendidik anak agar menjadi pemberani. Dan pemberani, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah akhlak dari akhlak seorang muslim.
Pemberani adalah akhlak dari akhlak seorang muslim dan menunjukkan kepada tauhid. Karena orang yang pemberani dan dia beriman kepada Allah, dia tidak akan takut kepada makhluk Allah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada sebagian orang kadang-kadang ingin amar ma'ruf nahi munkar, maka dia ada nyaman, kenanya sakit, kena nyaman, kenanya begini. Ya. Para ulama rahimahumullah taala mendefinisikan sifat pemberani adalah seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Hazm rahimahullah, haddus syaja'ah badlun nafsi lil maut 'anid dini wal harim wa 'anil jar al muttahid wa 'anil mustajir al mazlum wa 'anil hazimah zulman fil mali wal 'ird wa fi sa'iri subulil haqq sawa'un qalla man yu'aridu aw kathur. Batasan pemberani adalah yaitu seseorang mengerahkan nyawa untuk mati dalam rangka mempertahankan agama. Kemudian kehormatan yang di sini maksudnya adalah istri dan anak-anak perempuan. Kemudian tetangga yang kesulitan. Kemudian orang yang minta pertolongan dan dia dizalimi. Kemudian orang yang dizalimi dalam harta dan kehormatan dan seluruh jalan-jalan kebenaran, baik yang memusuhinya banyak atau sedikit. Itulah keberanian. Berkorban untuk mati dalam mempertahankan agama, kehormatan keluarga perempuan, kemudian tetangga yang dalam kesulitan, orang yang terzalimi, yang minta pertolongan, kemudian orang yang dizalimi dalam perihal harta dan kemaluan, dan seluruh jalan untuk menegakkan kebenaran, baik yang memusuhinya banyak ataupun yang sedikit. Dan inilah sifat orang-orang yang diberikan pertolongan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati." Masih akan ada sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haq. Mereka selalu tegak dalam kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum. Tidak memberikan bahaya kepada mereka orang yang menghina mereka. Wala man khalafahum, atau orang yang mencela mereka, yang menyelisihi mereka. Wa hum kadzalik hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang kiamat mereka akan seperti itu. Contoh sekarang ini. Ya. Diharamkan bagi seorang muslim untuk mencela pemimpin. Haram. Itu agama bagi kita. Kita berharap pahala dengan menegakkan itu. Maka tidak peduli dengan orang-orang yang tidak setuju, apalagi cuma komentar-komentar. Ya. Dan inilah mungkin satu-satunya cara seorang pendakwah di zaman sekarang, terutama di negara kita, diuji kesabarannya. Apabila berdakwah yang tidak sesuai dengan keinginan sebagian orang, maka dicaci habis-habisan. Silakan. Siapa yang lebih sabar di antara kita? Si pendakwahnya sabar menahan cacian, atau seseorang sabar mencaci? Ayo kita sabar-sabaran. Silakan.
Ini ujian bagi pendakwah di zaman sekarang. Dan benar perkataan Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, saya tidak pernah melihat suatu zaman yang ahli agamanya dihina, dicaci, dihinakan, direndahkan seperti zaman kita sekarang. Dan saya berharap yang hadir, hati-hati dengan lisanmu, hati-hati dengan tulisanmu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita sebagai seorang muslim percaya ada kehidupan setelah kematian. Makanya saya kalau seandainya sedang berdakwah, dihina, dicaci, terutama di media sosial, maka saya katakan dalam hati, ayo kita, siapa kuat-kuatan sabar di antara kita? Sabar dalam cacian cukup dengan diam. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatika as-sukut. Jika orang dungu berbicara, maka jangan dijawab. Cukup bagimu cuma diam, karena saking dungunya. Diam saja. Ayo sabar-sabaran. Baik yang mencaci silahkan bersabar dia, terus saja caci, terus saja hina. Mungkin itu adalah ujian bagi pendakwah di zaman sekarang. Dan belum yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak seperti yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahir, tukang sihir, kadzab, tukang dusta, sabi', tukang sihir, majnun, syairun majnun, tukang sihir yang gila. Bahkan dikatakan ketika berdakwah ke Taif, ya, kemudian beliau mendakwahi 3 pemuka Taif. Salah seorang dari 3 pemuka Taif tersebut mengatakan, ini orangnya yang aku jadi Rasul, kenapa enggak yang lain? Coba. Ya. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berani di dalam kebenaran. Selama seseorang menegakkan kebenaran, maka jangan takut. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Masih akan ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, bahkan mungkin dia cuma sendiri. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi' sabilal huda. Ikutilah jalan petunjuk. Wa in kunta wahdak. Meskipun engkau sendirian. Karena itulah jamaah. Itulah yang disebut dengan jamaah. Meskipun sendirian. Yang penting kita di atas kebenaran, berusaha selalu di atas kebenaran sampai datang kiamat. Dan seperti itu orang-orang tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberanian adalah salah satu akhlak Islami yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan di dalam Al-Qur'an di antaranya sebelum azan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendapati orang-orang kafir dalam keadaan merangkak, maka jangan berpaling dari mereka. Jangan berpaling. Harus berani. Dalam surah Al-Anfal ayat 65, ya ayyuhan nabi, harridhil mu'minin 'alal qital. Wahai orang-orang Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemarkan, semangatkan kepada orang-orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum ishrun sabirun yaghlibu mi'atain.
Jika kalian cuma 20 tapi sabar beriman kepada Allah, akan mengalahkan 200. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga dalam surah Al-Anfal ayat 45, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan kelompok yang memerangi Islam, maka tetaplah dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair." Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Dan di setiap orang beriman adalah kebaikan. Kuat yang dimaksud di sini bukan kuat ngangkat barbel, bukan. Kuat yang dimaksud di sini adalah kuat iman. Kuat untuk memperjuangkan agama Islam, kuat untuk taat kepada Allah, kuat untuk memperjuangkan tauhid, memerangi syirik, kuat memperjuangkan sunnah, memerangi bid'ah, kuat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tidak malu, tidak takut menegakkan sunnah di tengah kaum muslimin. Itu kuat yang dimaksud. Nanti sebagian ikhwah bikin video angkat-angkat barbel, al-mu'minul qawi. Bukan itu yang dimaksud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau diketawai oleh para sahabat. Kenapa? Karena dua betisnya yang sangat kurus, li hiddati saqai, saking kurusnya diketawai oleh para sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Innahuma athqalu fil mizan min Uhud. Sesungguhnya dua betis yang ceking dari Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan dibandingkan beratnya gunung Uhud. Beratnya gunung Uhud 18,5 miliar ton. Tapi dua betis tersebut lebih berat. Mengapa? Mereka lah yang sudah berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang kuat iman. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang sebagian orang mengira kekuatan itu hanya kekuatan fisik, bukan kekuatan iman, qalbu. Ini yang bisa disampaikan, kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.